Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endah Susanti dari mahasiswa studi PTEI Angkatan tahun 2023. Untuk saat ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah kecerdasan buatan dengan judul jurnal Implementasi Algoritma Naive Bayes dalam menentukan prediksi level kemampuan komputasional tinggi. Untuk pendahuluannya, computational thinking ini adalah suatu kemampuan berpikir sistematis dan logis yang penting dalam menyelesaikan permasalahan secara efektif menggunakan konsep-konsep komputasi. Pemahaman dan penguasaan terhadap computational thinking menjadi keterampilan esensial dalam menghadapi sebuah tantangan kompleks yang dihadapi dalam berbagai bidang kehidupan. Kemampuan dalam menerapkan computational thinking menjadi kunci dalam menghadapi tantangan di era digital dan teknologi informasi saat ini. Oleh karena itu, penelitian mengenai penentuan level kemampuan computational thinking menjadi sangat relevan untuk mendukung pengembangan pendidikan di bidang teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan algoritma Naive Bayes sebagai metode prediksi untuk menentukan level kemampuan computational thinking. Algoritma Naive Bayes merupakan salah satu metode klasifikasi yang banyak digunakan dalam pemrosesan teks dan data mining. Keunggulan algoritma ini terletak pada kemampuannya untuk melakukan prediksi berdasarkan probabilitas dan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Bahan dan metode penelitian. Tahapan dari penelitian ini nanti ada 5 tahapan. Yang pertama adalah pengumpulan data, kemudian yang kedua adalah pengolahan data, ketiga implementasi sistem, keempat klasifikasi data menggunakan model Naive Bayes, dan yang terakhir adalah evaluasi. Untuk pengumpulan data, tahap pertama pada penelitian ini yaitu pengumpulan data. Dalam metode pengumpulan data, pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data kurikulum dan data bimbingan konseling di SMA Negeri 2 Pelayan. Data yang didapatkan berjumlah 252 siswa pada fase E tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian berikutnya adalah pengolahan data. Peneliti akan melakukan beberapa pengolahan untuk menghasilkan data yang dibutuhkan. Ada 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah data cleaning. Pada tahap ini, peneliti membersihkan nilai yang kosong atau tabel yang kosong. Kemudian yang kedua ada data integration. Pada tahap ini, peneliti menggabungkan beberapa data dari berbagai dataset ke dalam dataset baru. Dan yang terakhir adalah data reduction, yang berfungsi untuk menghilangkan data yang tidak dibutuhkan. Atribut yang digunakan hanya ada 4 atribut, diantaranya adalah nilai mata pelajaran matematika, nilai mata pelajaran IPA, kemudian kemampuan problem solving, dan yang terakhir adalah tingkat IQ. Kemudian berikutnya adalah perhitungan algoritma Bayes. Dan nanti ketika perhitungan ada 4 tahapan yang dilakukan. Yang pertama adalah membaca data training, kemudian menghitung probabilitas kelas, menghitung probabilitas atribut, dan yang terakhir adalah menghitung probabilitas akhir setiap kelas. Untuk yang pertama adalah bagaimana cara menghitung probabilitas kelas. Nah, untuk menghitung probabilitas ini, kita akan menentukan 3 level kemampuan computational thinking yang akan ditentukan dalam 3 kelas, yaitu mahir, sedang, dan cukup. Kemudian cara perhitungannya adalah dengan mencari beberapa jumlah data yang mahir, sedang, dan cukup dari total keseluruhan dari data training, kemudian membaginya dengan total keseluruhan data. Jadi hasil perhitungannya menjadi seperti ini, ada kelas mahir, sedang, dan cukup. Kemudian rumusnya atau perhitungannya adalah membagi data mahir dan dibagi dengan seluruh data yang ada. Kemudian menghasilkan hasil probabilitas. Untuk mahir menghasilkan 0,15, kemudian untuk sedang menghasilkan 0,67, dan yang cukup menghasilkan data atau hasil probabilitas 0,19.
Selanjutnya yaitu menghitung probabilitas atribut. Nah, untuk menghitung probabilitas atribut ini ada 4 yang akan dihitung atributnya, yaitu yang pertama adalah nilai matematika, yang kedua adalah nilai IPA, yang ketiga adalah kemampuan problem solving, dan yang terakhir adalah tingkat IQ. Untuk yang pertama adalah menghitung probabilitas untuk atribut nilai matematika. Nah, di sini ada 3 komponen atau 3 pengelompokan untuk nilai matematika, yaitu lebih dari 85, kemudian antara 75 sampai dengan 84, dan yang terakhir adalah kurang dari 75. Kemudian ada 3 kelas, yaitu mahir, sedang, dan cukup. Nah, hasil probabilitas yang didapatkan adalah seperti berikut. Untuk yang mahir ada 0,75, kemudian 0,25, dan yang kurang dari 75 adalah 0. Kemudian untuk yang sedang ada 0,33, 0,39, dan yang terakhir ada 0,28. Untuk yang cukup ada 0, 0,2, dan 0,8. Kemudian yang kedua adalah menghitung probabilitas atribut nilai IPA. Untuk nilai IPA itu ada 3 komponen juga atau 3 pengelompokan, yaitu lebih dari 83, kemudian rank antara 73 sampai 82, dan yang terakhir adalah kurang dari 73. Dan probabilitas yang dihitung menghasilkan seperti ini. Ada 0,75, 0,25, dan 0 untuk yang mahir. Kemudian yang sedang ada 0,33, 0,39, dan 0,28. Sedangkan untuk yang cukup ada 0, 0,2, dan 0,8. Berikutnya adalah menghitung probabilitas untuk atribut kemampuan problem solving. Untuk kemampuan problem solving ini juga dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu amat baik, baik, dan kurang. Dan penghitungan probabilitasnya menghasilkan seperti ini. Untuk yang mahir menghasilkan 1,00. Kemudian untuk yang sedang ada 0,28, 0,44, dan 0,28. Kemudian untuk yang cukup menghasilkan 0, 0,2, dan 0,8. Kemudian yang berikutnya adalah menghitung probabilitas atribut tingkat IQ. Nah, tingkat IQ juga dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah di atas rata-rata, kemudian rata-rata tinggi, dan rata-rata. Kemudian hasil probabilitas yang sudah dihitung menghasilkan seperti ini. Untuk mahir menghasilkan 0,5, 0,25, dan 0,25. Kemudian untuk probabilitas sedang menghasilkan 0,33, 0,39, dan 0,28. Kemudian untuk yang terakhir adalah probabilitas dengan kelas cukup menghasilkan 0,2, 0,2, dan 0,6. Setelah menghitung probabilitas dari setiap atribut per kelas, tahap terakhir adalah menghitung probabilitas akhir setiap kelas. Nah, untuk menghitung probabilitas akhir pada setiap kelas, perlu menggunakan data training yang sudah diubah nilainya sesuai dengan atributnya masing-masing. Kemudian dari masing-masing atribut dan nilai probabilitas kelas akan dikalikan. Dari ketiga hasil yang sudah ditentukan pada tiap kelas, kemudian dibandingkan dan dipilih nilai yang paling tinggi. Jika kelas mahir bernilai paling tinggi, maka hasilnya adalah mahir. Begitu pula dengan kelas yang bernilai sedang dan cukup. Ini diberikan contoh, saya berikan contoh untuk menghitung probabilitas akhir setiap kelas dengan kasus yang seperti ini. Nilai matematika lebih dari 85, nilai IPA-nya berkisar rentang antara 73 sampai 82, kemampuan problem solving adalah amat baik, dan tingkat IQ di atas rata-rata. Kita akan mencoba menghitung dengan langkah seperti ini. Kita hitung dulu probabilitas dari setiap kelasnya. Untuk mahir 0,15, sedang 0,67, dan cukup 0,19. Kemudian kita lihat probabilitas atribut dari masing-masing komponen atau atribut tersebut, yaitu dari nilai matematika dengan mahir atau kelas mahir. Kemudian nilai IPA kelas mahir, kemampuan problem solving kelas mahir, dan tingkat IQ di tingkat mahir juga. Nah, untuk tingkat mahir akan menghasilkan
perhitungan yaitu 0,28125. Kemudian untuk yang kelas sedang, dia menghasilkan 0,01006238. Dan yang terakhir untuk yang nilai cukup, dia akan menghasilkan 0, karena semuanya akan dikalikan dengan 0. Nah, dari hasil perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa dari nilai kelas mahir merupakan nilai yang tertinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari studi kasus yang sudah diangkat tadi atau contoh yang sudah diberikan akan berada dalam kelas. Kemudian untuk selanjutnya kita akan menguji akurasi dari perhitungan FBS yang sudah dilakukan dengan menggunakan aplikasi Orange Tool. Nah, di aplikasi Orange nanti ada dua kegiatan. Yang pertama ada memprediksi data, kemudian ada pengukuran kinerja yang semuanya itu menggunakan model FBS. Yang pertama adalah prediksi. Nah, visualisasi alurnya seperti ini. Yang pertama ada data training, kemudian akan kita tampilkan datanya sudah lihat atau belum. Yang kemudian akan dilakukan operasi atau algoritma atau dengan model FBS. Kemudian akan menghasilkan sebuah prediksi. Namun prediksi ini tidak akan muncul ketika kita tidak memasukkan data testing. Jadi untuk melakukan prediksi kita harus memasukkan data training dan data testing sehingga memunculkan prediksi. Untuk data training, saya menggunakan data sejumlah 27 yang seperti ini. Kemudian untuk data testing, saya hanya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 data testing. Kemudian untuk yang berwarna biru ini, saya memang sengaja memasukkan ini dari bagian data training. Nah, nanti ketika kita prediksi apakah dia akan muncul kualifikasi atau klasifikasi sesuai dengan yang di training. Ini kan untuk contohnya nanti akan muncul yang lebih dari 85, amat baik rata-rata tinggi akan muncul klasifikasi mahir, dan yang satunya akan muncul klasifikasi sedang. Nanti kita akan buktikan menggunakan prediksi di Orange ini. Nah, ini data testingnya. Nah, hasil prediksinya ternyata benar. Untuk yang pertama tadi ada di posisi sedang, dan yang kedua, yang ketiga ada di posisi mahir. Jadi sesuai dengan data trainingnya, mahir dan sedang. Setelah kita berhasil memberikan prediksi atau membuat sebuah prediksi, selanjutnya kita akan mengukur kinerja dari aplikasi Orange tersebut yang sudah dilakukan operasi atau dengan model FBS. Bagaimana kita mengukur kinerja? Yaitu dengan menggunakan widget namanya test and score. Nah, pertama, kita tetap memasukkan data trainingnya. Nah, data training di sini itu terdiri dari data training model dan data testing yang tadi sudah diujikan. Yang sudah diujikan di sini saya masukkan ke dalam data training untuk menguji pengukuran kinerja. Jadi data di sini yang tadi hanya 27 menjadi 33 data untuk melakukan pengukuran kinerja. Kemudian kita akan menghubungkan ke widget test and score untuk menguji kinerjanya. Nah, dan tetap kita menggunakan model namanya FBS. Nah, setelah kita uji dari menggunakan test and score, kita bisa melihat uji itu melalui confusion metric atau dengan ROC analysis. Nah, nanti akan kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, ini untuk keterangan lebih lanjut, test and score ini digunakan untuk menguji algoritma pembelajaran, kemudian menggunakan data penguji terpisah. Nah, memang terpisah tidak sama dengan data penguji ketika kita melakukan prediksi. Kemudian widget akan melakukan dua hal, yaitu yang pertama menunjukkan tabel untuk ukuran kinerja klasifikasi yang berbeda, seperti akurasi klasifikasi dan area under the curve. Nanti akan terlihat kurvanya seperti apa. Dan kemudian yang kedua, menampilkan hasil evaluasi yang biasanya bisa dituangkan dalam analisis ROC atau
confusional metric. Nah, ini tes and score-nya untuk out-nya terlihat di sini tertulis 0,852, kemudian confusion akurasinya di sini terlihat 0,542, kemudian recall-nya atau prediksinya akan muncul di sini 0,709, recall-nya 0,542 dan MC-nya muncul 0,398. Nah, kita bisa lihat tampilan dengan dari hasil tes tadi, tes and score, kita bisa menampilkan confusion metric. Confusion metric itu membandingkan antara prediksi dan sesungguhnya. Nah, ini ada cukup, mahir, dan sedang. Kemudian satu lagi bisa ditampilkan melalui rock analysis. Nah, kalau rock analysis ini di sini nanti akan terlihat grafiknya seperti apa. Ini berdasarkan kriteria nanti atau kelas yang sudah dibuat, nanti ada kelas cukup. Kelas cukup akan muncul seperti ini sesuai dengan perhitungan di ini. Kemudian setelah analisis cukup, yang kedua ada analisis mahir, gambarnya menjadi seperti ini. Dan yang terakhir adalah analisis yang sedang. Oke, dari apa yang sudah saya lakukan, dari beberapa perhitungan secara manual maupun diuji menggunakan aplikasi Orange Tool ini, dapat disimpulkan bahwa naive Bayes dapat melakukan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Nilai presentasi keakuratan menunjukkan keefektifan dataset klasifikasi, kemampuan computational thinking yang diterapkan ke dalam metode naive Bayes classification. Implementasi naive Bayes dengan menggunakan aplikasi Orange dapat menelusuri karakteristik atribut dari dataset dengan luaran pilihan yaitu mahir, sedang, dan cukup. Pengelompokan klasifikasi kemampuan computational thinking berdasarkan atribut yang sudah dipilih, yaitu nilai matematika, nilai IPA, kemampuan problem solving, dan tingkat IQ. Itulah presentasi yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan tugas mata kuliah kecerdasan buatan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.